Sebelum teman-teman berkomentar, Bang, expander mana Bang? Nah, Ya, emang nggak ada. emang nggak ada. Nggak ada. Itu harusnya memang ada di sini, tapi itu kesalahan teknisnya dari kita. Iya. Jadi mohon maaf, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Yang ada dulu, Ki. Jadi hari ini kita lagi bawa 3 mobil. Ada Suzuki R3, ya hybrid, Hyundai Stargazer sama Toyota Veloz. Mau kita apain nih? Jual. Kita jual ya. Jadi hari ini kita mau mencari tahu mana sih mobil yang punya power delivery-nya paling optimal dan mana sih mobil yang handlingnya paling akurat ketika diajak manuver tajam. Gitu ya? Iya. Berarti kita ada 2 seri tes ya? 2 seri tes. Yang pertama kita mau bawa drag race berarti. Yang kedua kita bikin slalom lucu-lucuan aja. Betul, kita lihat body roll-nya kayak apa. Langsung kita sikat aja kali ya. Langsung Berangkat. selamat datang di Autofun Indonesia. Yuk. Pertama kita mau drag race dulu, Ki. Yoi. Ya kan? Jadi tiga-tiganya ini pakai mesin 1500 cc, tapi karakteristiknya beda-beda nih. Beda-beda. Mulai dari paling kiri, itu R3 itu 1500 NA, tapi hybrid. Benar. Yang hybrid itu pakai integrated starter generator, jadi dia kayak alternator, bisa ngebantu putaran mesin. Betul. Dan itu bisa juga jadi starter mesin apa kayak idling start stop. Ya, dan dia juga pakai transmisi 4AT satu-satunya di antara 3 mobil ini. Iya. Jadi masih konvensional. Secara output 104,7 PS, 138 Nm. Oke, yang ini Moderat lah ya. Moderat lah. Yang ini boleh dibilang paling besar kalau dibilang. Dia Ya. 115 PS tenaganya, sementara torsinya itu 143,8 Nm. Ini outputnya paling besar di antara Betul. semua ini ya. Dengan transmisi IVT, alias CVT juga sama. Dan ini mesinnya itu serupa sama kereta Smartstream itu. Oke. Oke, Veloz gimana, Ki? Yang Veloz ini ya mesin Toyota lah, Panza dari dulu. 2 NRV ya. Iya, keluarga NR. Outputnya itu berapa, Mi? Outputnya itu 106 PS dan torsinya 137,3 Nm. Nah, berarti ini dan R3 kurang lebih Hampir sepantar. mirip-mirip. Tapi bedanya ini transmisi CVT. CVT, betul. Ya kan? Kita tes aja akselerasinya untuk drag race 402 meter ya. Ya. Siapa yang moncongnya nyampe duluan? Oke. Gas. Gas. Yang nyetir R3 siapa? Kepala geng. Kepala geng. Dia misterius ya. Misterius. Dia nggak mau kelihatan. Kepala geng kita lah Kepala pokoknya. geng kita. Pokoknya teman-teman nggak usah lihat. Gas. Round one. Fight! Veloz oke? Oke, matiin AC. Bapak kepala geng di dalam R3? Oke? Aman. Langsung kita mulai aja kali ya. Hitungan ketiga, langsung gas. 1, 2, Go! Oh ya jelas, ya jelas. Wah, lari si Stargazer. Ini sama R3 mirip-mirip nih, tapi gue duluan nih kayaknya. Tapi ini sesuai sama outputnya teman-teman. Mereka itu cukup setara, jadi ya wajar kalau misalnya jalannya berbarengan. round two. Fight! Sekarang run kedua. Ini CVT-nya kayaknya udah mulai panas. Jadi kita lihat apakah masih bisa nyaingin sama R3. Kayaknya harus kita ulang deh karena nggak kaci. Ini kan outputnya paling gede. Nah, konturnya yang paling beda deh. Ki, Kang, kita ulang sekali lagi kali ya. Biar kaci ya. Garap. Aman. Oke, udah ready? Veloz ready. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya. Gagal. Posisi AC udah off semua ya berarti ya. Ready. hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oh, tetap aja teman-teman. Mau konturnya lebih kasar juga emang outputnya jauh lebih besar. Begitupun torsinya. Jadi ya effortless banget ini ninggalin. Oh, nempel R3 nih. Bapak kepala geng kita memilih untuk tidak turun dari mobil karena kalah. Kalah. 2 kali kalah. Kekejar mulu di akhir. Kekejar mulu di akhir. ini. Jadi memang kalau disimpulin urutannya udah bener nih ya. Iya. Nomor 1, 2, 2, 3. tapi ini signifikan jauhnya. Jauh Jauh banget ngejar terakhir lari. Karena memang secara output ya memang paling besar Iya. dan lumayan besar gapnya. Iya, di atas Sementara- kertas sudah menjelaskan Bener. lah. Nah coba lu ceritain nih, sementara ini kan 2 dogfight nih. Iya, jadi ini mungkin
di awalnya nggak senarik ini, Bener, rata gitu awalnya. rata ya. Cuman belakangan mungkin karena kalau kita lihat output tenaganya ini lebih besar sedikit sih. Ya, Tapi akhirnya ngejauh pelan-pelan tapi nggak jauh. nggak jauh ya. Karena outputnya 100-an PS lah. Bener, walaupun ini pokoknya moncongnya duluan ya tadi finishnya. Duluan. Tapi gue jadi ngerti, itu karena transmisinya 4AT di awal mungkin dia lebih responsif gitu loh. Iya, ini apa dibikin pendek-pendek ya. Dibikin pendek-pendek gitu teman-teman. Kita lanjut lagi Ki. Slalom. Yoi. Gas. Tes akselerasi pakai drag race, udah. Giliran apa? Kita bawa dia untuk tes slalom. Slalom, gini ya. Gini. Oke, bor ya. Kita Jadi bawa ke biar bor. kita pengen tahu mana yang setirnya direct, Mm-mm, yang kerasanya limbung. benar. Dia dari sisi handling lah. Ya, benar-benar. Jadi kita ya yang aman-aman aja ya, tapi ntar melajunya nggak usah terlalu kencang. Udah gitu lu semua yang ngetes. Gue cukup duduk di penumpang, mau ngomentari supaya nggak bias. Yang Iya, ngetesnya iya. satu aja. Oke. Oke, gas. Oke, gas. Kita mulai dari Stargazer Stargazer lah, yang paling pertama. baru lah. Yuk. Kita bawa dia di kecepatan 40 km per jam untuk melalui lintasan kon ya. Betul. Oh, gas. Go. Gas ya. Lampu dulu. Ini. Nih, go. 40. Oh iya, jangan kecepatan ya. Ya, 40. Ngeri lo. Kanan. Kiri. Ada sih. Bor, ada sih ngeri-ngeri sedap ya. Tapi enak sih. Cakep. Nah, ada sisi limbungnya tapi mobilnya direct. direct. Kita next ke Veloz teman-teman. Veloz Ki, lanjutkan. Mudah-mudahan bisa sama baiknya. Feeling gua sih enggak. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. isi lampu, sip. 1, 2, go. Ini pertama dari feel ininya tuh udah lebih serbaring kan. Iya, sebenarnya iya banget. 40. Oke, Kejar. kejar. Oh iya. Dia agak late. Iya. Ya. Iya sih. Late response ya. Agak kalau dibanding tadi yang apa? Stargazer. Stargazer. Dia tuh apa ya nggak sedirect si Stargazer sih menurut gua. Setuju. Yang terakhir adalah Suzuki R3 Hybrid. Yes, Iya R3 kan? hybrid. Heeh. Sayang banget ya. Ini ngomong-ngomong sebenarnya di sini yang kelihatan lu. Gue separuh. Ternyata. Dari tadi mencong-mencong ekspresinya nggak ada. Ntar gue datar. Suara lu datar gak apa-apa. Gue suaranya doang. Oke. Kita gas dulu nih R3. Kan R3 ini ya? Mobil paling empuk Ini sebenarnya. mobil paling empuk, paling nyaman sih di kelasnya. Pertanyaannya, limbung nggak? Feeling gua limbung. Tes. 40 ya. Pas udah. Oh, Ini ada nih. Oh, berasa. kerasa body rollnya. Body rollnya paling Dan kerasa. mobilnya Iya. sluggish sih jadi. Asli. Oke. Kerasa ya. Kerasa. Mobilnya Gua- tuh kerasa jadi sluggish, Asli. jadi agak telat untuk respon Betul. gitu. Mungkin yang untuk respon menurut gua paling kurang kurang direct ini sih. Ini. Jadi antara Fortuner 4x4 Pajero 4x4 kira-kira ada. yang kalau mau diurutin seperti apa dan kategorinya tuh ini mobil yang suspensinya seperti apa? Yang pertama, yang dicobain yang pertama kan si Stargazer nih. Stargazer itu handlingnya tuh ini apa? Direct. Direct. Suspensinya pas, firm, body rollnya kejaga dan jadi ya makanya kenapa itu akhirnya mobilnya juga direct gitu. Betul. Menurut gua paling pede untuk dibawa ini sih. Gue setuju. Gue duduk di kursi penumpang depan. Sayangnya emang kita nggak bawa expandernya, tapi nggak apa-apa lah. 3 ini dulu. Di antara ketiganya yang paling ada di titik tengah tuh ada itu Stargazer. Iya. Vehicle Stability Management-nya bekerja dengan baik, VSC-nya juga bekerja dengan baik, Iya. setirnya direct nurut terus, Iya. suspensinya firm, moderat dan paling oke untuk dibawa manuver tajam. Ya. Yang kedua, Yang kedua itu Veloz. ya Dia masih direct, cuman nggak sedirect yang si Stargazer. Stargazer ya. Karena rasanya tuh mobilnya kayak ngular, benar. panjang. Iya. Rasanya tuh panjang gitu. Mobilnya ngular, pantatnya kayak agak-agak ketinggalan gitu. Iya. Tapi dia juga body rollnya lumayan kejaga nih. Benar. Body rollnya ya. Iya. Lumayan impresif lah. Iya, benar. Dan dia semuanya computerized safety-nya juga masih bekerja dengan baik, nggak Baik. keluar jalur lah gitu Iya. semuanya. Gitu. Ada sedikit understeer tapi itu kejaga. Gitu. Kejaga. Dan terakhir, Dan terakhir ya R3 ini sebagai kita udah kenal ya Bener. sama mobil ini dan dia paling nyaman. benar.
tapi dia kerasa paling limbung. Betul. Ya, body rollnya tuh Iya. paling kayak naik kapal gitu. Bener agak ngapal gitu. Iya. Jadi kompensasi dari suspensi yang paling empuk ternyata berbanding lurus sama Dari sisi dinamika berkendaranya. dinamika berkendaranya dia cukup limbung untuk Limbung, semua LMPV di terus antara tiga ini. Dan setirnya juga agak telat, Iya, sluggish agak gitu. sedikit lead response gitu si pas belok tuh. Iya, Gitu. iya kan? Jadi kalau diurutin Stargazer, Veloz, R3 untuk It- manuver handling. tajam seperti ini. Ya, Handling untuk ya. sebuah handling itu tadi. Oke, terakhir ya. Udah selesai nih kita. Udah. Dan sekali lagi buat teman-teman, maaf nggak ada expander. Bukan maksud apa-apa sekali lagi. Ini kesalahan teknis semata. Tapi gue akan mention expander di sini. Kenapa? Karena gue melihat ada karakteristik mobil ini, bukan dari desain ya, tapi dari segi pengendalian dan kenyamanan suspensinya itu Mirip ada ya? kemiripan dengan expander, agak setara gitu. Ya, kalau yang gue pernah coba, maksudnya yang udah gue coba pun naik Iya. Stargazer, Mm-mm. boleh dibilang 11, agak 11-12 lah. Asli. Sisi Handling. feel-nya ya, Feel-nya, feel handlingnya bener. 11-12. Tapi kalau output mesin beda dong, Beda kalau output mesin dia paling besar. paling besar tetap. di LMPV ya. Dan gue yakin dia pasti lebih cepet juga Betul. daripada expander gitu. Ya tapi akhirnya kesimpulan di 3 mobil ini aja lah. Oke, dari segi Yang paling kencang itu. track race itu paling kencang. Slalom, handling paling bagus. Paling bagus secara handling itu. Kalau manuver tajam itu. Manuver tajam itu. Itu ya tetap. Kedua. Tetap. Kedua kalau ngomong kenceng 11-12 nih berdua. Tapi ini lebih kencang. Lebih kencang bener. Maksudnya untuk jarak yang lari yang jauh ya. Iya. Tapi ya 11-12 sih sebenarnya hitungannya. betul, Mirip 11-12, banget. Mirip banget. Dan 1500-nya sama gitu. bener. Tapi dari segi handling untuk Dari yang handling, manuver tajam untuk ya. Dari sisi manuver ini rasanya lebih oke ya. Karena ya itu body rollnya terjaga gitu. Betul, body rollnya. betul. Sementara yang ini, oke ini bisa dibilang paling nyaman. Bener. Tetap bisa dibilang paling nyaman di antara LMPV. Setuju. Tapi untuk dibawa kayak manuver-manuver yang tajam, Iya. agak kurang pede rasanya. Bener. nggak sih? Bener. Terlalu Itu ngambang mungkin gitu. kompensasi dari suspensinya yang sangat nyaman ya. Ya, lembut suspensinya. Lembut, gitu. Kalau spektrumnya gimana nih? Spektrumnya kalau ini stiff, kalau ini soft. Jadi Ke arah R3 sini ya? tuh emang lebih ke sini. Iya, gitu. Sementara si Veloz itu ini stiff, ini soft, dia agak ke Agak arah stiff ke sedikit arah stiff dikit lah. gitu. Ini balance-nya enak sih sebenarnya. Balance-nya enak sih. Balance-nya enak ini di tengah-tengah. Jadi emang cukup ideal lah emang. Gue cukup impress lah dengan si Stargazer ini gitu. Sama sih. Sejauh ini. Sejauh ini sama sih. Tapi ntar kan kita ada tes lagi. Ya udah, Ya udah. tungguin aja. Untuk yang ini kita tutup dulu. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Kalau mau lihat website kita di www.autofun.co.id dan kalau mau lihat mobil bekas jangan lupa di karsam.co.id ya. Karsam.id. Oh iya. Saya Helmi Afriandi pamit. Saya Ahmad Karim pamit. Ciao.